Iblis bego, iblis strateginya, licik, jahat, saudara, jahat, saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis, itu namanya apa? Namanya apa? Peristiwa KM50 CCTV hilang, betul, betul, betul. Iya, peristiwa Sambo CCTV hilang, peristiwa Afif CCTV, peristiwa Vina CCTV, kok hilang melulu ya? Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau tidak? Kacau tidak? Kita lagi bayar STNK, oh Anda punya denda 1 juta, dari mana? Ini ada foto-fotonya, ente nggak pakai seatbelt, ente melanggar lampu merah, kok tahu ada CCTV? Giliran nilang CCTV ada, ada. Kacau, 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 kacau gak? Kacau gak? Giliran ngebunuh orang CCTV gak ada, iye, unyil. Kita ngerayat yang bego semua. Yang bego dia orang yang mau ngebohongin kita, betul? Betul? Betul, KM50 CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Kasus Afif CCTV hilang, percaya gak? Kasus Sambo CCTV hilang, percaya gak? Kasus Vina CCTV hilang, percaya gak? Percaya gak? Nilang CCTV gak hilang. Jadi dari dulu begitu, saudara. Penjahat-penjahat agama ini kalau nggak bisa bunuh Nabi, bunuh pengikutnya. Ya sama sekarang begitu juga. Kalau nggak bisa bunuh kiai, ya bunuh muridnya. Kan begitu cara kerja mereka, saudara. Bakal segera meluncurkan film tragedi pembantaian di KM50. Hal itu merujuk pada viralnya kasus Vina Cirebon. Habib Rizik mengaku semakin termotivasi untuk mengungkap fakta di balik kasus pembantaian 6 laskar FPI di KM50 setelah melihat viralnya kasus Vina Cirebon setelah dibuat menjadi film. Saya ingin membangunkan orang tidur biar semua terjaga bahwa para pembantai KM50 yang begitu sadis, kejam masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Katanya sebagaimana dikutip siap.fifa.co.id dari tayangan YouTube Semangat 5 Zaman. Habib Rizik bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mundur untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun, pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya enggak peduli siapapun orangnya, ingat siapapun orangnya, tegas dia. Prabowo is the hero. Prabowo orang yang tegas. Prabowo orang yang bisa menyelesaikan KM50. Prabowo bisa menaikkan skor indeks persepsi korupsi dari 34 ke 50 misalnya. Itu baru kita hebat. Kita akan salut ya. Kita akan berikan salut kalau mampu melakukan itu semua. Kalau sekarang ya kita sama posisinya, baru omon-omon doang ya. Sama dengan kita, baru omon-omon doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Habib Rizik mau menyiapkan kasus KM50 di dalam atau diangkat menjadi film ya, layar lebar mungkin. Setelah kasus Vina berhasil dalam tanda kutip menguak kembali kasus yang sudah lama itu ya.
Jadi dan saya pun teringat kembali dengan lagu yang saya ciptakan bersama Ogi yang judulnya Tragedi ya. Ya, dan judulnya Tragedi menyinggung tentang kasus KM50 dan Kanjuruhan ya. Ini ada yang nelpon. Saya kadang-kadang lupa ininya ya, lupa mengecilkannya. Jadi sayangnya begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Jadi itu refleksi saya terhadap KM50 dan saya menganggap memang belum ada keadilan buat korban KM50 tersebut. Kita tahu bahwa akhir dari kisah ini adalah menghadapkan di sidang pengadilan 3 orang. Ya, waktu itu 1 orang meninggal tiba-tiba. Tinggal 2 orang ya. Yusmin Ohorela kalau tidak salah, kemudian Elvira satunya. Dan akhirnya dibenarkan mereka melakukan pembunuhan tetapi dimaafkan karena faktor keterpaksaan membela diri. Itu dalilnya. Jadi akhirnya mereka bebas. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan bagi mereka, tidak ada satupun yang dihukum. Baik pelaku lapangannya maupun mastermind-nya. Memang pertanyaannya adalah apakah kasus ini jalan dengan sendirinya? Tidak ada mastermind-nya, tidak ada perintahnya. Hanya insiden di lapangan. Padahal dari awal banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan sama janggalnya dengan kasus Sambo. Unfortunately pada waktu itu penguasa, terutama melalui Menko Polhukam Mahfud MD, tidak berniat mengungkap kasus ini setuntas-tuntasnya. Nah mudah-mudahan setelah Mahfud MD tidak lagi menjadi Menko Polhukam, dia mau bersaksi kalau kasus ini dibuka kembali ya. Novumnya ya orang mengatakan beberapa hal ya novum itu terjadi. Novum itu di kasus Sambo, novum itu di kasus Habib Bahar ya. Novum itu apalagi ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dijadikan novum dan Kapolri Sigit sendiri pernah mengatakan bahwa kalau ada novum ya terbuka kembali. Dan orang yang meraise soal KM50 itu adalah Mahesa, J Mahesa ya. Lupa nama depannya saya ya. Yang botak itu. Unfortunately ternyata dia meninggal ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istilahnya? Desmond J Mahesa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikannya dan mengampuni dosanya ya. Dan diberikan di tempat yang layak sesuai dengan amal kebaikannya. Paling tidak salah satu amal kebaikannya adalah dia mengungkapkan lagi meraise di sidang DPR mengenai KM50 yang dilupakan orang. Sekarang kekuasaan berganti ke Prabowo Subianto. Apakah dia mau buka KM50 ini atau tidak ya? Oke, termasuk Kanjuruhan ya. Ratusan mati percuma karena gas air mata. Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Kita mampu menghapuskan, kita hanya menyaksikan, tak mampu menghentikan segala kisah berlalu begitu saja. Oke, coba kita bacakan beritanya. Yaitu ini Viva ya. Berkaca kasus Vina Cirebon, Habib Rizik siap luncurkan film pembantaian KM50. Simak ulasannya oleh Zahrul Darmawan ya. Sebagaimana diberitakan oleh fifa.co.id ya. Ada siapnya siap.fifa.co.id. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam
Habib Rizik Syihab bakal segera Syihab sebenarnya ya, SY bakal segera meluncurkan film tragedi pembantaian di KM 50. Hal itu merujuk pada viralnya kasus Vina Cirebon. Habib Rizik mengaku semakin termotivasi untuk mengungkap fakta di balik kasus pembantaian 6 laskar FPI di KM 50 setelah melihat viralnya kasus Vina Cirebon setelah dibuat menjadi film. Saya ingin membangunkan orang tidur biar semua terjaga bahwa para pembantai KM 50 yang begitu sadis, kejam masih berkeliaran bebas di sekitar kita. Katanya sebagaimana dikutip siap.fifa.co.id dari tayangan YouTube Semangat 5 Zaman. Habib Rizik bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mundur untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Saya bersumpah demi Allah saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya enggak peduli siapapun orangnya, ingat siapapun orangnya, tegas dia. Menurut Habib Rizik sebenarnya yang menjadi target operasi pembantaian tersebut adalah dirinya. Nah kalau sosok seperti saya saja mereka berani untuk menjadikan sebagai target pembunuhan sekalipun itu merupakan pelanggaran HAM berat, lalu bagaimana dengan sosok masyarakat biasa, tanya dia. Nah jadi artinya kalau ini dibiarkan ke depan masyarakat sipil biasa setiap saat bisa jadi korban. Jangan lupa itu bisa jadi korban, sambungnya. Mantan Imam Besar FPI itu mengaku telah melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku baik nasional maupun internasional untuk mendapatkan keadilan atas kasus ini. Kita sudah menyuarakan di beberapa pertemuan internasional, ujarnya. Bahkan ia mengklaim telah mengirim delegasi ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap sebagaimana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Atas dasar itulah Habib Rizik pun berencana akan membuat film terkait kasus pembantaian KM 50 ini. Mungkin nanti akan lebih hebat dia punya efeknya daripada film Vina Cirebon yang saat ini sedang viral. Mulai hari ini dan ke depan mereka pelaku tidak akan pernah bisa tidur tenang, ancamnya. Kronologi sebagai informasi, peristiwa KM 50 bermula ketika rombongan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan Mutiara Sentul menuju jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta beberapa tahun lalu. 4 dari 8 mobil tersebut berisikan anggota keluarga Habib Rizik, sementara mobil lainnya berisikan anggota dan laskar khusus FPI. Bukan mengarah ke Jakarta ya, kayaknya. Selanjutnya 2 mobil lainnya di belakang Toyota Avanza dan Chevrolet Spin. Menyadari bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dibuntuti oleh mobil lain di belakangnya yang ternyata polisi. Kedua mobil itulah yang saling pepet dan potong jalur dengan mobil kepolisian. Setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun mobil Chevrolet yang berisikan 6 laskar FPI, yaitu Andi Oktavian, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur, dan Muhammad Suci Kadafi, dan Muhammad Reza berhasil dihalau oleh polisi. Penghentian dan baku tembak polisi dengan 6 anggota FPI tersebut terjadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Jadi ada versi lain yang mengatakan gak ada baku tembak ya. Namun baku tembak diduga sudah terjadi jauh sebelum berhenti di KM 50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Kemudian ya itulah ya. Kita nantikan saja ya apa yang akan dibuat oleh Habib Rizik Syihab, karena keadilan itu harus diupayakan ya. Karena kenapa? Karena keadilannya belum. Kalau keadilannya sudah ya nggak ada masalah, tapi keadilannya belum didapat ya. Makanya saya katakan tak ada keadilan untuk mereka. Ya. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Jadi ini juga ada pernyataan Habib Rizik ya. Sindiran Habib Rizik soal CCTV yang raib di kasus Vina Cirebon. Giliran nilang CCTV-nya ada. Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik kembali melontarkan reaksi atas sederet kasus. Ya sama dengan tadi ya FIFA.co.id.
yang dianggapnya penuh kejanggalan. Salah satunya soal pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 lalu. Lebih lama dibandingkan KM50 ya. KM50 itu 2020 tanggal 7 Januari ya. Dikutip dari tayangan YouTube Yeti Drive, Habib Rizik dalam ceramahnya menyebut bahwa saat ini permainan iblis ada banyak dan memiliki berbagai cara strategi licik untuk menjerumuskan. Iblis strateginya licik, jahat saudara. Ya, sekarang juga banyak iblis jahat. Setiap kejadian CCTV hilang melulu. Iblis itu namanya, kata Habib Rizik di hadapan sejumlah jemaah. Sebagaimana dikutip siap fifa.co.id pada Senin 8 Juli 2024. Ia lantas menyebut sejumlah kasus yang dianggapnya janggal lantaran tak ada CCTV. Peristiwa KM50 CCTV hilang. Peristiwa Sambo CCTV hilang. Peristiwa Afif CCTV hilang. Peristiwa Vina Cirebon CCTV hilang. Kok hilang melulu ya? Tanya Rizik keheranan. Tapi giliran nilang orang CCTV-nya ada. Kacau. Kita lagi bayar STNK. Oh, Anda punya denda 1 juta dari mana? Ini ada foto-fotonya. Ente nggak pakai sabuk pengaman. Ente melanggar lampu merah. Kok tahu ada CCTV, tuturnya. Giliran nilang CCTV ada. Kacau. Giliran ngebunuh orang CCTV nggak ada. Kita rakyat dianggap bego semua, timpalnya lagi. Hal itu lantas membuat Habib Rizik merasa jengkel. Udah, gua pusing dah. Udah, jangan diterusin, ntar uban gua makin banyak lagi, katanya. Ya, sahabat sekalian, sekali lagi ya, yang kita cari itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Jadi siapapun yang salah, ya harus diproses secara layak, secara baik. Jangan kemudian ketika kita ikut mencari kebenaran malah kita yang diproses. Karena kita dianggap macam-macam ya. Menyampaikan berita bohong dan lain sebagainya ya. Dulu hobi sekali. Pokoknya kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, itu berita bohong. Ya, maka Habib Bahar kena berita bohong ke dalam kasus KM50 ini. Jadi harusnya memang pemerintah jauh lebih berani, lebih terbuka kalau ya Prabowo is not part of the problem. Tapi kalau he is part of problem, nggak akan berani, nggak akan ada yang dibuka. Baik kasus HAM seperti KM50 maupun kasus yang lainnya, termasuk kasus korupsi misalnya yang melibatkan istana misalnya. Jadi itu yang harus kita tunggu. Karena itu kalau Prabowo mengatakan dia akan menjaga uang ya, pokoknya berapapun uang dia akan jaga, ya buktikan dulu ya. Kalau ngomong jauh lebih gampang ketimbang membuktikan yang sesungguhnya ya. Di sini Prabowo mengatakan dia akan jaga uang, apa istilah dia ya, spes apa. Nah ini Prabowo klaim bakal jaga uang rakyat, setiap rupiah kita amankan. Walaupun saya sendiri merasa ini bluffing saja ya, tetapi ya siapa tahu dia ternyata betul-betul sosok yang kita idamkan ya. Ternyata dia tebas itu para koruptor. Dia KM50 ada investigasi yang fair. KPK dia kuatkan. Nah, saya mudah-mudahan tidak sedang bermimpi mengatakan demikian, walaupun dalam hati kecil saya apa iya dia serius ya. Tapi ya kita lihat saja ya, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan Rizal Fadila salah, mudah-mudahan orang yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo nantinya salah. Yang benar adalah Prabowo is the hero. Prabowo orang yang tegas. Prabowo orang yang bisa menyelesaikan KM50. Prabowo bisa menaikkan skor indeks persepsi korupsi dari 34 ke 50 misalnya. Ah, itu baru kita hebat. Kita akan salut ya, kita akan berikan salut kalau mampu melakukan itu semua. Kalau sekarang ya kita sama posisinya, baru omon-omon doang ya, sama dengan kita, baru omon-omon doang. Oke. Coba kita lihat ya, saya suka heran dengan para aktivis HAM. Kenapa kalau korbannya punya identitas Islam yang kuat, mereka tidak pernah membela. Misalnya seperti HA, si paling pegiat HAM, tak pernah menyinggung KM50. Saya tidak tahu ya, ini soal konsentrasi ya, barangkali nggak tahu ya. Tapi Usman Hamid pernah singgung KM50 kalau tidak salah ya. Kemudian KM50 negeri rekayasa, hore IKN gagal.
harus jujur mengatakan yang sebenarnya. Jangan jadikan korban KM50 sebagai pengawal HRS, tapi mereka adalah jamaah pengajian. Sebab beda antara pengawal dengan jamaah. Ya, ini bukan soal pengawal dan jamaah, tetapi kita bicara tentang unlawful killing, pembunuhan yang tidak boleh, ya, gitu. Nah, ide yang cerdas nih, lanjutkan Bib. Kita tidak ingin salah persepsi, kebenaran harus terungkap. Prabowo Subianto tidak akan pernah membuka fakta atas kejahatan HAM. Sekarang sentimen terhadap HRS mulai membaik, Pak. Semoga ini pertanda bagus. Saya suka miris melihat orang yang masih termakan framing jahat terhadap beliau. Belum pernah dialog, cuma lihat cuplikan. Kayaknya Kaji kenal bener ya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kebenaran terungkap sebaik-baiknya. KM50 bisa terungkap sehingga ada keadilan buat mereka. Lagu saya jadi salah ya. Karena lagu saya masih mengatakan tak ada keadilan untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.